Selamat siang adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak yang menemani kalian dari kemarin dan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan materi selanjutnya dari Ibu Isyana, materi tentang jati diri. Nah, kalian harus menyimak dengan baik-baik karena materi ini sangat bermanfaat untuk mengetahui jati diri kalian itu seperti apa sih dan apa yang harus kalian lakukan untuk mengenali jati diri kalian bagi kalian yang baru mengenali jati diri. Nah, kepada Ibu Isyana, kalau dapat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang untuk anak-anakku calon siswa baru di SMA Negeri 2 Blitar. Selamat bergabung, mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa mendapatkan ridho, lindungan, kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kondisi pandemi secara global sampai detik ini masih belum ada tanda-tanda yang menggembirakan, sehingga secara terpaksa ataupun dipaksa anak-anak harus menjalani proses pembelajaran yang secara normal harusnya melalui pembelajaran tatap muka, tapi anak-anak sudah mengalih atau beralih model pembelajarannya dengan cara daring seperti ini. Sebelum kita memulai, seperti apa yang telah disampaikan oleh moderator dari kakak kalian, OSIS, perkenalkan nama saya dulu, meskipun dalam peribahasa itu ada istilah bahwa tak kenal maka tak sayang, belum tentu juga ketika nanti kenal, oh ternyata tidak langsung sayang ya, karena ada hal-hal yang belum tune atau belum connect, malah nyebelin ternyata ya. Apalagi nanti lihat macam-macamnya teman ya, atau beraneka ragam teman. Mungkin kalau ketika SMP ya, ketika SD, ketika SMP itu kan masih homogen. Artinya homogen apa? Mungkin dari tempat-tempat atau alamat-alamat atau domisili yang hampir berdekatan ya, atau hampir serumpun ya. Tapi kalau sudah SMA mungkin ada yang dari Sutojayan, ada loh ya, yang dari Sutojayan, dari Ludoyo itu yang masuk ke SMA Negeri 2. Padahal di sana ada SMA Sutojayan, ada di Kademangan. Kademangan pun banyak yang masuk, tidak hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya juga banyak. Inilah pentingnya bagaimana kita mengenal keragaman, bagaimana kita mengenal kebinekaan ya. Oleh karena itu saatnya usia kalian, usia SMA adalah usia yang betul-betul harus mampu melakukan penyesuaian diri yang tepat atau yang efektif ya. Tadi Bu Is mau mengenalkan diri tetapi belok ke yang lainnya. Nama saya Istiana S. Psi ya. Kebetulan background pendidikan Bu Is adalah psikologi. Mungkin dulu anak-anak belum banyak mengenal apa sih itu Fakultas Psikologi ya. Tapi sejalan dengan banyaknya medsos, sejalan dengan banyaknya info-info yang ada di media sosial, baik melalui Instagram, melalui WA, melalui YouTube dan lain sebagainya, mungkin anak-anak sudah mulai mengenal. Apalagi mungkin ada anak-anak yang pernah membaca Filosofi Teras ya. Filosofi Teras itu di situ, ini kan buku yang baru ya, termasuk buku yang baru. Bagaimana di situ mengatakan kalau psikolog ataupun psikiater, ada beda ya antara psikolog dengan psikiater ya. Kalau psikolog itu basic S1-nya dari Fakultas Psikologi ya. Tapi kalau psikiater dari kedokteran dulu ya. Kedokteran umum ngambil spesialis di psikiater. Kata buku itu, psikiater itu banyak yang tidak begitu menoleh karena profesi yang menurut itu ya, menurut buku Filosofi Teras, profesi yang tidak begitu banyak uangnya atau profesi yang tidak begitu banyak dilirik ya, karena harus butuh kesabaran dan lain sebagainya ya. Tapi dengan adanya informasi dan lain sebagainya, ternyata anak-anak muda sekarang banyak yang tertarik dan berminat untuk mempelajari hal-hal seputar kejiwaan atau seputar mentality health atau kesehatan mental.
Oleh karena itu saatnya hari ini Bu Is selaku guru BK SMA Negeri 2 Blitar, kalau BK di SMA Negeri 2 Blitar itu biasanya mengiringi ya atau mengampu seperti apa yang telah disampaikan Pak Abu Sani selaku Wakakurikulum di SMA Negeri 2 bahwa pembimbing akademik ya, pembimbing akademik kalau dulu anak-anak mengenalnya dengan wali kelas itu mendampingi anak-anak dalam hal akademik dari semester 1 sampai semester 6 atau dari kelas 10 sampai kelas 12. Begitu pula bimbingan konseling atau guru BK di SMA 2 disusun atau istilahnya apa ya? Disusun, diatur agar bisa mendampingi anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Sehingga secara fisik, secara mentalitas, secara akademik ya, secara sosial guru BK lebih bisa memahami ya karakter anak-anak tersebut dari awal sampai dia menjelang lulus atau sampai pasca lulus. Pasca lulus masih banyak anak-anak di alumni SMA Negeri 2 yang tetap berkomunikasi, tetap berkonsultasi dengan kita-kita sebagai guru BK. Baiklah anak-anakku, seperti apa yang sudah disampaikan Bu Is, bahwa karena tingkat sekolah kalian adalah naik satu tingkat lagi, maka ada hal yang perlu disiapkan ya. Ada hal yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah kemampuan anak-anak melakukan penyesuaian diri ya. Kemampuan anak-anak untuk mematangkan khususnya kematangan secara mentality ya. Kalau dulu masih seragam ya, masih seperti apa yang disampaikan Bu Is, masih homogen. Tapi kalau sudah SMA itu sudah heterogen. Ada anak-anak tertentu yang sangat, mungkin anak-anak ekstrovert ya. Anak ekstrovert itu kalau dia tidak ngomong sehari saja mungkin karena sakit gigi ya. Karena anak-anak ekstrovert itu sangat ceria, sangat ramah, suka ngomong dan lain sebagainya, ceplas-ceplos. Jika ketemu dengan anak introvert, satunya diam 1000 bahasa, satunya kalau nggak ngomong rasanya sakit kepala ya atau sakit semuanya ya. Hari ini Bu Is ingin menyampaikan apa yang ada di sini. Ini sebetulnya program dari PSMA. PSMA itu pembinaan pendidikan SMA yang ada di Jawa Timur, memberikan amanat kepada kami untuk menyampaikan atau menyosialisasikan penguatan pendidikan karakter melalui jati diriku. Apa sesungguhnya itu ya? Kita tahu kalau dulu zaman Bu Is ke atas ya, atau mungkin zamannya anak-anak, ini anak-anak generasi apa? Generasi Z, generasi XY, generasi milenial, atau generasi apa? Generasi apa ini? Z. Generasi Z yang tentunya punya karakteristik yang berbeda ya. Kalau dulu zaman saya ke atas berangkat ke sekolah naik sepeda pancal, kemudian boncengan dengan temannya ya yang punya motor yang mungkin motor yang sangat sederhana atau berjalan kaki. Itu hal yang biasa ya. Pulang dari sekolah membantu orang tuanya, mungkin yang perempuan isa-isa nyapu-nyapu, kemudian yang laki-laki kebetulan bapaknya katakan ya bapaknya di sawah atau memiliki kecil-kecilan usaha. Kalau di sini di lingkungan Tanggung kan tempatnya kayu ya, bubut, membantu itu hal yang biasa. Hal yang sangat dinikmati. Hal yang menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Tapi di era sekarang anak-anak tertentu jika berangkat sekolahnya tidak menggunakan motor terbaru menjadi tidak pede, katakan, aduh motorku kok keluaran 2007, motorku kok Honda Karisma ya, motorku kok Jet Cooled, padahal eranya sekarang era CBR, era NMAX, era Vario yang 150 dan sebagainya. Sampai ada anak-anak tertentu yang mohon maaf ya, istilahnya pokoknya kalau tidak dibelikan ini ya, sebagai peden-pedenan ya dengan orang tua, jika tidak dibelikan ini saya tidak mau sekolah. Dan itu nyata dan itu fakta ya, dan itu faktual ya.
Mereka tidak tahu bagaimana kondisi orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu ya jangan sampai dibiasakan dan jangan sampai menjadi pola perilaku yang menjadi budaya di antara anak-anak yang generasi Z. Bagaimana kita diajarkan sebagai generasi yang bisa berjuang, ya, yang memiliki kecerdasan adversity, ya. Tadi Bu Widi pada saat menjelaskan tentang gerakan literasi, di situ beliau memutarkan video siapa itu? Motivator Mary Riana, bagaimana Anda punya kecerdasan-kecerdasan. Mungkin anak-anak kemarin mengenal itu intelligent question, mengenal emotional question, mengenal spiritual question. Hari ini mungkin ada yang sudah mendengar atau mungkin masih baru. Ada yang namanya adversity question. Adversity question itu kecerdasan daya juang. Jadi bagaimana dia memiliki kekuatan memperjuangkan keadaannya. Dari hal-hal yang mungkin dari tidak nyaman, bagaimana dia tetap bisa survive, ya. Nah, anak-anak sekarang mungkin ya perlu mengembangkan kecerdasan itu. Bu Is tadi pagi membaca Quran, ya, judulnya topiknya ya, bukan judul, kalau judul kan harus sesuai. Topiknya itu membahas tentang panic buying, tentang susu beruang, ya. Jadi bagaimana awal PPKM darurat, ya, bagaimana PPKM darurat itu menyebabkan, ya, kejadian seperti itu, panic buying, jadi menyerbu toko-toko untuk membeli secara panik tadi tentang produk itu yang katanya, ya, yang katanya bisa untuk menyembuhkan COVID. Topik itu ditulis seperti itu, dan resiliensi masyarakat Indonesia di tengah pandemi. Apa itu resiliensi? Kaitannya tadi dengan kecerdasan daya juang, ini resiliensi. Kalau resiliensi itu kemampuan seseorang bangkit dari kesusahan, dari keterpurukan, ya, dari musibah, katakan, ya. Ini pandemi ini secara internasional, ya, secara mendunia jadi. Orang-orang tertentu yang tidak memiliki kemampuan untuk bangkit dari kondisi seperti itu sangat mungkin berbagai dampak, ya, berbagai akibat akan muncul. Dulu mungkin tetangga anak-anak aman-aman saja, normal-normal aja, bekerja dari jam 7 pulang jam 4 sore, katakan secara finansial, secara ekonomi tidak masalah. Begitu ada musibah pandemi seperti ini, mungkin segala sesuatunya menjadi berubah, ya, segala sesuatunya menjadi berubah. Lah, anak-anak harus sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, ya. Jangan sampai kondisi yang berubah 360 derajat, mungkin, ya, kemarin menjadi high class, katakan, ya, perusahaan, ayahnya punya perusahaan, ibunya juga wanita karir, kemudian pandemi tahu-tahu semuanya serba berubah, mungkin ayahnya termasuk yang kena PHK, ibunya tidak bisa berprofesi lagi sebagai wanita karir, katakan, ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan hidup yang high menjadi berubah. Hal-hal semacam itu bagi anak-anak yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan tidak memiliki resiliensi akan berdampak yang luar biasa, ya. Mungkin menjadikan stres yang berkepanjangan akan menjadikan depresi, ya. Depresi yang berkepanjangan akan menyebabkan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Oleh karena itu, ayo anak-anak harus mampu memiliki fleksibilitas, ya, dengan keadaan, memperjuangkan dirinya dalam situasi apapun. Wajar kalau anak-anak yang kaya raya kemudian di tempat seperti ini harus butuh perjuangan yang lebih, ya. Berbeda dengan kita-kita yang kemarin biasa-biasa saja, kemudian di tempat seperti ini mungkin tidak ada pengaruhnya, ya. Tapi mereka-mereka yang luar biasa, terus katakan, ya, apalagi anak-anak muda seperti anak-anak, ya, seperti anak-anak yang khususnya yang kelas 10 ini, ya.
Ketika dulu belum ada istilah PPKM, belum ada istilah lockdown, belum ada istilah PSBB, anak-anak kan bebas berkeliaran kemana-mana, mau ke kafe, mau kemana, bebas ya. Tapi sekarang coba ya yang sudah tahu kondisi Blitar di malam hari pada saat PPKM ini ya, PPKM darurat dari tanggal 3 sampai nanti tanggal 20. Kebetulan Bu Is rumahnya dekat alun-alun ya, Jalan Merdeka ya. Jadi bagaimana tahu kalau malam jam 8 itu sudah dimatikan semuanya jalan-jalan utama, kemudian dipasang pembatas yang orangnya itu ya. Jadi mau katakan ini ambil contoh kebetulan di depan saya Mas Dani, katakan Mas Dani biasanya yang ke kafe yang sangat mudah, sekarang akses menuju ke sana harus berkelok-kelok mencari jalan yang di situ tidak ada penjaganya, karena yang menjaga adalah Pak Tentara dan Pak Polisi ya. Jadi anak-anak harus bisa menyesuaikan situasi dalam kondisi apapun, dan ini penting ya. Ini adalah pelajaran berharga. Jadi pandemi ini harus kita maknai sebagai pelajaran yang berharga. Bagaimana menumbuhkan ya ketaatan kita kepada kesehatan, ketaatan kita kepada religius kita, ketaatan kita berkomunikasi dengan orang lain dan lain sebagainya ya. Ini salah satu contoh bagaimana jati diri atau karakter itu harus ditumbuhkan dari kecil ya. Anak yang tidak pernah memegang ini harus dibiasakan. Contoh, ambil contoh ya, saya pernah mengikuti beberapa artis yang sekarang mohon maaf ya, yang lagi kena narkoba ya. Bagaimana dia dengan bangganya menceritakan mengupas salak saja tidak bisa ya, mengupas salak tidak bisa ya Allah, padahal ini makanan ya. Nah pekerjaan lain yang sulit kira-kira bisa enggak ya, yang menantang dan lain sebagainya, kami tidak tahu. Artinya anak-anak harus membiasakan diri dengan kondisi apapun ya. Nah ini bagaimana kalau kita lihat sekilas ya, mungkin sering ya anak-anak lihat TikTokan itu ya, bagaimana gurunya di prank ya. Bagaimana biasanya ada anak-anak cewek, kemudian Pak hadap selatan dong Pak, atau Pak hadap utara Pak, gimana? Karena saya tidak bisa mengutarakan seperti itulah TikTokan seperti itu ya. Bagaimana Bapak ini meminta atau mungkin ya menyuruh anak-anaknya ini nggak tahu sholat atau apa tanpa digubris atau dicuekin aja. Yang satu seperti ini, mungkin ini sebagai hiburan aja atau memang hukuman-hukuman yang menjadi komitmen berdua. Ini dengan Bapak Ibu guru seperti ini dan lain sebagainya. Bagaimana karakter itu bisa muncul. Nah, hal-hal semacam ini sudah sangat sering ya dilihat anak-anak di media sosial ya, yang mungkin sangat diviralkan hal-hal semacam ini. Dan naudzubillah min dzalik di SMA 2 tidak mungkin ada seperti ini ya. Tidak mungkin, ini hanya contoh ekstrim. Contoh ekstrim bagaimana seperti ini. Kalau seperti ini 1-2 kali pernah terjadi ya, 1-2 kali pernah terjadi. Bagaimana ketika ulang tahun kemudian dibawakan ini dan lain sebagainya ya. Pokoknya selama tidak membahayakan dan tidak melanggar aturan tidak masalah ya. Tetapi jika sudah melanggar aturan, ini mungkin tidak hanya ulang tahun ya, tapi bisa jadi suatu saat ada yang dibully ya, ada yang dibully. Dan bully itu atau bullying, perilaku bullying itu kan bekasnya itu sampai nanti ya. Bagaimana cedera psikis atau cedera mental itu akan berdampak serius di kemudian hari. Oleh karena itu anak-anakku calon peserta didik baru ya, usahakan dari awal ya, anak-anak harus bisa menyesuaikan diri secara baik ya, mampu fleksibel terhadap segala keadaan. Mungkin kemarin ketika SMP, contoh yang sering dialami oleh anak-anak baru ya, peserta didik baru kelas 10 yang mau naik kelas 11. Mungkin pola belajarnya ketika SMP aman-aman saja, masuk, tidak mengumpulkan tugas, tetap aja naik kelas ya. Kalau di SMA Negeri 2 kan tidak ada istilah naik kelas, tetapi belajar ke tingkat selanjutnya atau belajar kembali dengan semester sebelumnya
Dan itu hal yang wajar ya, karena sistem kredit semester. Nah, sebelum anak-anak mengalami hal seperti itu yang sampai maksimal 4 tahun, bagaimana anak-anak harus menyesuaikan dengan pola sistem pembelajaran yang ada di SMA Negeri 2 ya. Bagaimana sih SKS itu? Bagaimana sih saya punya kemampuan lebih, punya kecerdasan yang istimewa, bisa lebih cepat dari anak-anak reguler pada umumnya. Kalau ini nggak perlu dicontoh ya Mas ya. Bu Is juga sering kok ketemu ini, tapi bonceng sepeda ya. Jadi itu gak ngerti ngono ya, nyabu alam begitu ya. Apalagi pakai motor yang kayak CBR itu ya, apa yang motor gede itu ya. Sehingga boncengan belakang kan cuma sedikit gitu ya, jadi ngancrut gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini pemandangan-pemandangan yang mungkin bisa kita temukan ketika ada jam kosong ya. Tapi kalau sekarang kondisinya daring ya, usahakan anak-anak nanti aplikasi apa yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru, ikuti ya. Yang kemarin di SMA Negeri 2 yang dipakai adalah Microsoft 365 dalam bentuk tim ya, di aplikasi tim, bagaimana anak-anak bisa terus merespon secara cepat pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Kalau ini ada mungkin ya di SMA Negeri 2 tapi tidak banyak ya. Kalau ini insya Allah nggak ada ya. Kalau ini yang rame itu kan barusan ya, yang di depannya Tibrik Jalan Veteran itu ya. Bagaimana itu masuk Lambe Tura juga ya. Bagaimana cewek-cewek memperebutkan, kata salah satu guru di SMA 2, waduh rebutan garangan misalnya ya. Ya, seperti itulah ya, jangan sampai kita menebar hal-hal yang negatif kepada masyarakat, karena dalam era seperti ini ya, era digitalisasi seperti ini sangat mudah menyebar kemana-mana ya. Apalagi mohon maaf ya, mungkin 1-2 kali pernah terjadi ya, itu tapi zaman dulu ya, bagaimana anak-anak maunya hanya senang-senang aja ya, biar menambah follower atau gimana, tapi sebetulnya itu menyalahi tata aturan sekolah yang salah satunya yang sudah diterangkan oleh Pak Aziz tadi ya. Baik anak-anakku, Bu Is akan menyampaikan karakter apa yang seharusnya dimiliki ya secara substansial oleh anak-anak. Hari kemarin mungkin sudah disampaikan oleh salah satu pemateri tentang penguatan pendidikan karakter dan akhlak mulia ya. Hari ini mungkin Bu Is mengingatkan kembali, anak-anak diharapkan memiliki 5 karakter utama ini, di mana karakter-karakter itu nanti memiliki sub karakter masing-masing ya. Yang pertama adalah religius ya. Bagaimana anak-anak yang memiliki pemahaman tentang keagamaan itu tidak hanya dalam label pengetahuan saja atau knowledge ya, tetapi bagaimana praktek keseharian itu terimplementasi daripada knowledge religi yang telah dimiliki oleh anak-anak. Anak-anak yang memiliki pengetahuan saja tetapi tanpa diaplikasikan sesuai dengan pengetahuannya sama juga bohong ya. Karena kita tidak bisa melihat pengetahuan seseorang bisa dilihat dari salah satunya adalah perilaku tentang itu. Yang kedua adalah nasionalisme ya. Hari ini ya mungkin sebagian anak-anak nggak tahu. Di antara kalian mudah-mudahan sudah hafal Pancasila ya, mudah-mudahan sudah hafal semua Pancasila dengan urut nomor 1 sampai nomor 5. Alangkah ironisnya ketika anak-anak Pancasila saja ya, Pancasila yang menjadi ideologi utama bangsa Indonesia tidak hafal ya. Bilang nasionalisme, NKRI harga mati, ternyata itu saja nggak mampu ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus memiliki kemandirian ya, kemandirian belajar, kemandirian berteman ya, kemandirian berpikir dan seterusnya. Kemudian memiliki sikap gotong royong ya, terus integritas dan seterusnya. Ini salah satu subnya ya, relasi dengan sesama. Ini hal-hal yang perlu ditumbuhkan ketika anak-anak ingin memiliki karakter religiositas yang bagus ya.
Kemudian nasionalisme, ini bisa cinta tanah air, semangat kebangsaan dan lain sebagainya. Ini nanti bisa kita share ya untuk diberikan ke kelas masing-masing, bisa jadi untuk bahan atau punyanya Bu Widi tadi juga bisa ya, yang literasi nanti saya kirim untuk PPT-nya, bisa jadi nanti dibaca atau tapi nanti ngirimnya setelah resum aja ya, setelah resum. Kalau nanti resum ini gampang nanti ya, jadi ngirimnya setelah resum aja. Gotong royong, integritas, ini nak. Yang utama menyelaraskan pikiran, perkataan dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral ini sub nilai karakter integritas, jujur. Bu Is pernah membaca dalam psikologi populer di perusahaan besar itu pernah dilakukan sebuah penelitian ya. Ditanya sifat apa yang paling utama yang mendukung keberhasilan seseorang dalam posisi yang ada di perusahaan itu. Ternyata nilai pertama yang dipilih oleh sampel atau populasi yang diberikan angket untuk penelitian, yang pertama adalah jujur ya. Betapa mahalnya kejujuran ya. Jadi jujur adalah yang utama, kemudian keteladanan. Bagaimana anak-anak bisa memberikan contoh kepada temannya, tidak perlu berkuar-kuar, tidak perlu berbicara yang panjang lebar, tapi bagaimana anak-anak bisa memberikan contoh, memberikan teladan. Sekarang kan banyak ya anak-anak itu yang menjadi idolanya bukan bapak ibunya, bukan gurunya, bukan tokoh-tokoh terkenal bangsa ini ya. Mohon maaf ya, mungkin ada yang kepingin seperti Arif Muhammad, ada yang kepingin seperti Atta Halilintar. Wah, Atta Halilintar homeschooling ya, tapi sekarang sukses jadi miliarder ya. Ada yang pingin seperti ini dan lain sebagainya. Ada hal-hal positif yang difahami oleh anak-anak, yang ini menjadi bagian yang sangat menarik ya, sehingga anak-anak menjadikan dia idola, dan itu banyak ya. Apalagi maaf ya nak ya, ini sekarang mungkin tapi sudah bergeser ya. Ketika awal-awal boomingnya Korea ya, bagaimana anak-anak perempuan itu begitu BTS ya, ada meet and greet, padahal duduk nggak ketemu orangnya loh, hanya ketemu perdana filmnya, sampai nangis-nangis ya, rebutan tiket agar bisa mendapatkan tiket menonton BTS ya. Baru saja yang McD ya itu ya, yang kolab itu ya, McD kolab dengan BTS, Masya Allah, sampai melanggar prokes ya. Bagaimana Pak Grab itu rela mengantrikan orang lain karena rebutan itu ya, akhirnya ditutup ya. Sampai MPLS saja warnanya pakai purple, pakai ungu ya. Pakai ungu. Saya gini, biasanya ungu itu kan warna perempuan biasanya ya, tapi karena BTS waktu kolab dengan McD itu pakai ungu, kira-kira loh ya. Atau mungkin kemarin Bu Is nggak tanya ini, Bu Is kemarin nggak tanya kenapa kitrennya kok pakai ungu ya, belum tanya filosofinya. Jangan-jangan kena wadai BTS sama McD itu. Oh tidak ya, nanti adik-adik nanti bisa minta penjelasan kakak-kakaknya ya, kenapa Twibbonnya kok ungu, kemudian backgroundnya ungu dan lain sebagainya. Apakah memang tren 2021 itu warna ungu gitu ya? Dan seterusnya ya. Jadi anak-anak boleh menjadikan mereka idola ya, tapi tolong ya, hal-hal positif yang bisa diambil dari mereka ambil, tapi hal-hal negatif seyogyanya harus diminimalkan. Mengidolakan seseorang tapi yang dicontoh hal-hal yang tidak baik ya, itu kan banyak. Sekarang model-model TikTokan itu ya, bagaimana agar dia mendapatkan follower yang banyak dan lain sebagainya. Saya pernah lihat di televisi, kalau nggak salah TV One ya, bagaimana anak-anak cewek, ya nggak hanya cewek, cowok-cewek itu apa ya istilahnya, lupa saya, itu tahu-tahu dengan cepat menghadang kendaraan-kendaraan besar, kemudian diabadikan, diunggah untuk mendapatkan follower yang banyak.
Kalau zaman dulu mungkin kan om toilet om itu ya, itu kan hanya di pinggir, om toilet om, terus di klakson begitu kan kemudian direkam ya. Tapi ini enggak, di Jakarta itu sudah tren, jadi anak-anak itu tahu-tahu lari di tengah cepatnya kendaraan besar-besar itu langsung dihadang. Dan itu luar biasa bahayanya kan. Mereka sudah pernah keserempet, mereka sampai jatuh dan lain sebagainya. Itu lagi tren di TV One. Kalau nggak salah 1 minggu yang lalu, dan itu sudah menjadi istilahnya pengamatan kepolisian ya, sehingga beberapa anak dimintai keterangan tentang itu. Ini adzan ya, langsung saja ya karena kan ini direkam ya. Ini dan seterusnya, nasionalisme ya, yang perlu disampaikan Bu Is di sini. Terima kasih ya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, saat ini anak-anak adalah masuk pada generasi emas yang nanti akan mengisi di tahun 2045. Dan yang kedua, saat ini anak-anak juga menghadapi bagaimana era revolusi industri 4.0 ya. Apa itu 4.0? Semuanya sudah ditandai dengan digitalisasi ya. Maka harus ada kesiapan-kesiapan yang nanti harus dipersiapkan oleh kalian. Mungkin tadi Bu Widi dalam literasi sudah menyebutkan bahwa ada 3 hal pokok yang harus dikuatkan pada generasi yang akan ada di generasi emas nanti dan ada di era revolusi industri 4.0 meskipun sudah ada revolusi sosial 5.0 ya di Jepang ya. Jadi yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter seperti yang disampaikan oleh Bu Is. Yang kedua adalah kekuatan literasi. Bu Is membaca bahwa dari 70 negara Indonesia itu sangat rendah literasinya, nomor 62 dari 70. Pagi ini Quran saja saya baca di Jawa Pos. Dari 70 kita nomor urut 62. Kekuatan berliterasi. Literasi apapun, literasi sains, literasi digital, literasi numerik dan lain sebagainya. Nah, Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim itu bagaimana anak-anak dilatih, diajarkan untuk meningkatkan kekuatan ini, kekuatan berliterasi dan kekuatan numerasi ya, sehingga anak-anak nanti atau mungkin SMP kemarin sudah kenal apa yang disebut dengan AKM ya, sudah dikenal dengan AKM, di mana substansi dari tes AKM itu adalah kemampuan literasi dan numerasi. Dan yang ketiga adalah kompetensi ya. Apa itu kompetensi yang harus dimiliki? 4C ya. Yang pertama adalah kreatif, yang kedua adalah critical thinking, kemudian komunikasi, dan yang keempat adalah kolaborasi. Jadi 3 kesatuan ini diusahakan dibangun, dibiasakan selama kita berada di sekolah ini, kemudian di rumah dan di masyarakat, sehingga pada saatnya nanti ketika kalian menjadi aktor ya, menjadi pengisi daripada generasi emas tahun 2045, kalian sudah siap ya menghadapi tantangan ya, fight, survive dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Bu Is. Nanti PPT-nya akan saya share pada grup OSIS yang nanti akan diteruskan ke kelas masing-masing. Mudah-mudahan berguna, tetapi nanti di-share setelah resume itu dikirim bersamaan dengan presensi atau daftar hadir pulang sesuai dengan aturan main yang sudah diberikan oleh pendamping masing-masing di kelas A sampai kelas C. Mohon maaf, itu yang bisa disampaikan oleh Bu Is selaku guru BK SMA Negeri 2 Blitar. Kami berharap anak-anak di SMA 2 nanti mampu menyesuaikan diri, memiliki karakter yang bagus, kerasan ya, dan memiliki inovasi-inovasi yang tentunya diharapkan oleh kita bersama. Dan jangan lupa nanti berlomba-lomba untuk memilih ekstra yang baik, yang bagus sesuai dengan potensi, bakat dan minat yang dimiliki oleh kalian masing-masing. Dan yang tidak kalah menarik adalah
nanti promosi kakak-kakak OSIS ya. Jadi tidak ada ruginya kalau anak-anak nanti ikut OSIS, karena ini adalah tempat belajar bermasyarakat. Akan berbeda anak-anak yang cerdas dengan terbiasa berorganisasi dengan anak-anak yang cerdas yang tidak pernah mengikuti organisasi. Itu nanti akan sangat perbedaannya akan muncul nanti ketika kuliah, ketika di masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu anak-anakku yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan dan lain sebagainya, Bu siap ya. Nanti monggo bisa dilewatkan WA kelas atau di WA grup yang nanti mungkin sudah disetel ya, disetel bisa untuk 2 arah. Bu siap untuk memberikan penjelasannya sesuai dengan apa yang ditanyakan anak-anak. Sampai di sini dulu, tetap semangat anak-anakku di dalam belajar, di dalam beribadah, di dalam berteman dan lain sebagainya. Dan terima kasih pula kami sampaikan pada anak-anakku panitia MPLS dari OSIS, tetap semangat, sabar mendampingi adik-adiknya dengan berbagai macam pertanyaan dan mungkin cerewet dan rewelnya. Sampai di sini dulu, terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik seperti yang telah disampaikan oleh Bu Isati, untuk menghadapi masa 4.0 kalian membutuhkan 3 kompetensi yang sudah digabung pada saat materi tadi. Jadi didengarkan baik-baik. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengisi presensi dan juga mengisi rangkuman atau mengisi form yang akan disediakan oleh kakak kelas. Nanti kalian harus mengisi, karena itu juga menjadi tanda bukti bahwa kalian telah mengikuti MPLS. Sampai jumpa besok lagi, karena besok akan ada promosi ekstra yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.